Ya, Piala Dunia 2026 dilarang sombong. Sinteyong bilang timnas Indonesia sudah tidak kalah fisik dengan Australia. Ya, ini daftar timnas Indonesia yang masuk grup neraka. JICES mengatakan, kita lihat seberapa jauh pencapaian kami. Lah, kok ngamuk? Gagal kalahkan Myanmar, supporter Vietnam hina timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya. Untuk Anda. Ya, Sinteyong buka suara terkait peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk lawan Australia pada September 2024 mendatang. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong buka suara terhadap banyak hal di YouTube RKK Kyungkyu yang dibawakan oleh komedian Korea Selatan Lee Kyungkyu. Setelah pulih dari proses operasi pleura, Sinteyong menceritakan bagaimana kondisinya saat ini. Ia juga memberikan pendapat soal peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Sinteyong, timnas Indonesia tidak gentar menghadapi tim-tim besar di grup C. Malahan pelatih asal Korea Selatan itu sangat antusias bisa melawan tim-tim nomor 1 di Asia seperti Jepang dan Australia. Menurut saya tidak masalah ya, karena tidak menargetkan posisi 1 atau 2, kata Sinteyong. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 dan juga 2. Kalau ada situasi saling mengalahkan itu akan bagus. Jujur di grup kami Jepang dan Australia punya peluang tertinggi untuk lolos. Ya, target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4. Akan bagus kalau mendapatkan tiket di putaran keempat. Jika tidak, kami akan bermain di playoff ya. Kemungkinan ya 50-50. Jadi tim peringkat 1 atau 2 siapapun yang datang tidak masalah bagi kami, ujar Sinteyong. Timnas Indonesia sendiri akan menggelar laga kandang pertama mereka pada 10 September 2024 melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lee Kyungkyu sempat menanyakan kemungkinan timnas Indonesia menang karena Sinteyong pernah mengalahkan mereka di level U23. Memang di Piala Asia U23 2024 Indonesia menang 1-0 atas Australia di laga grup A. Namun Sinteyong tidak ingin jumawa, ia masih harus mengevaluasi timnas Indonesia. Jika sombong, kami bisa dikritik. Jadi kami tidak boleh sombong, walaupun menang atas Australia di level U23, kata Sinteyong sambil tertawa. Sinteyong juga mengatakan, ya harus dievaluasi dengan hati-hati. Menurut saya kami harus pergi bagaimanapun caranya. Dan satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa tim Indonesia kami punya tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Jadi tim kami memang tidak kalah secara fisik. Di level senior timnas Indonesia sendiri kalah 0-4 dari babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Kemudian kita beralih ke informasi yang lainnya. Ya, JICES menyatakan bertanding melawan raksasa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan posisi di peta sepak bola Asia. Palang pintu timnas Indonesia JICES mengaku sudah merasakan skuad Garuda bakal menghadapi jalan yang terjal di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa yang dikhawatirkan ICES akhirnya menjadi kenyataan karena Indonesia tergabung dengan sejumlah tim kuat yang masuk 10 besar Asia berdasarkan peringkat terbaru FIFA. ICES mengutarakan perasaannya yang menyebutkan jika timnas senior masuk ke dalam grup berat berdasarkan posisi pot Indonesia di undian. Ada 6 pot dengan masing-masing 3 tim dan kami berada di pot terakhir bersama negara lain yang berada di peringkat FIFA terendah. Dari setiap pot lainnya, lawan meluncur di depan kami. Di atas kertas, negara ini selalu menjadi negara yang paling sulit, kata ICES dalam wawancaranya dengan Football Zone. Ya, meski berada di grup paling sulit, ICES tetap menyimpan harapan timnas senior bisa melangkah ke babak berikutnya. Setidaknya, duel melawan kelima tim tersebut akan mengukuhkan Indonesia di peta persepak bolaan Asia. Bagi kami ini adalah peluang baru ya untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. Kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus. Tujuan kami ya juga sudah jelas.
Tapi kita lihat saja sejauh mana pencapaian kami, kata Jay Itzes. Lah, kok ngamuk? Gagal kalahkan Myanmar, supporter Vietnam hina timnas Indonesia. Ya, Vietnam U19 harus puas berbagi 1 poin pada pertandingan pertama Piala AFF U19 2024. Melawan Myanmar U19 di Stadion Gelora 10 November pada Kamis tadi malam, Vietnam meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Vietnam bahkan sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol dari Pio Piasone pada menit ke-58. Ada kasus dari Hua Hian Fin ini baru saja bisa menyamakan kedudukan lewat gol Huang Kwangdung di menit ke-68. Hasil imbang di laga perdana Piala AFF U19 2024 ini rupanya membuat supporter Vietnam menjadi geram. Di postingan akun Facebook AFC Asian Cup, sejumlah netizen asal Vietnam menuliskan ketidakpuasan mereka. Ya, sayangnya dari pantauan Suara.com pada Jumat 19 Juli, netizen Vietnam ini justru menuliskan kata-kata kasar yang ditujukan untuk timnas Indonesia. Pemain Indonesia itu punya reputasi atas perilaku buruk dari federasi. Pemain mereka kasar, tak bisa berkembang dan kini hanya mengandalkan pemain naturalisasi. Tulis salah satu pengguna Facebook dari Vietnam. Bahkan ada netizen Vietnam yang menuliskan komentar dengan nada rasis untuk pemain timnas Indonesia. Indonesia tidak lebih buruk dari Vietnam, tapi timnas mereka lebih suka bermain-main. Lihatlah orang kulit hitam di sana. Tulis supporter Vietnam lainnya. Ada juga netizen Vietnam yang menyoroti fasilitas Stadion Gelora 10 November. Menurutnya cahaya stadion sangat kurang dan kualitas wasit yang buruk. Pihak penyelenggara harus berikan penjelasan. Cahaya stadion kurang dan kinerja wasit sangat buruk. FIFA harus menyingkirkan wasit seperti itu. Ya, kemenangan telak timnas Indonesia U19 atas Filipina 6-0 di matchday pertama Grup A Piala AFF U19 2024 juga menjadi sorotan media Vietnam. Salah satu media Vietnam, Bongda, dalam ulasannya menyebut kemenangan meyakinkan timnas Indonesia U19 bisa jadi mimpi buruk bagi skuad timnas nasional mereka. Hasil Indonesia U19 6-0 atas Filipina adalah mimpi buruk Vietnam yang bersinar, kata media Vietnam itu seperti dilansir pada Rabu kemarin. Dalam ulasannya, media Vietnam itu lalu menyoroti performa dari Iqbal Gwijangge yang mencetak brace alias 2 gol ke gawang Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menurut media Vietnam tersebut, sosok Iqbal adalah mimpi buruk bagi Vietnam 2 tahun lalu. Bicara soal Iqbal Gwijangge, dia adalah pemain yang tak bisa dilupakan oleh Chong Puong, Long Phu, Din Hai, Trong Tuan, Quang Kiet di skuad Vietnam U19 2 tahun lalu. Pemain itu membawa Indonesia ke final. Iqbal Gwijangge menjadi pemain terbaik di turnamen tersebut dan sebagai bek tengah Iqbal punya penampilan yang konsisten dan pergerakan yang natural, kata Bongda. Ya, Iqbal Gwijangge sendiri memang mencetak 2 gol atau brace di babak pertama pertandingan timnas Indonesia U19 versus Filipina pada Rabu 17 Juli malam di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol pertama Iqbal dicetaknya lewat sundulan dan gol ini berawal dari pergerakan Mufli yang mengelabui pemain Filipina. Umpan crossing Mufli disambar Iqbal dengan sundulan. Sementara gol keduanya dicetak pada menit ke-42. Gol ini karena penempatan posisi Iqbal yang tepat. Iqbal menyambar bola di mulut gawang hasil sundulan Buffon dari skema umpan silang dari sisi kiri lapangan.